any society which has these great in Delhi, which later turned violent. Cannons and tear gas shells. Justice for Nirbhaya Can became one a woman's clarion story call. change a country? The justice. Di tanggal 16 Desember 2012, terjadi sebuah peristiwa yang sangat memilukan di kota Delhi, India. Saking mengerikannya, hingga memicu amarah yang sangat besar bukan hanya dari warga India, tapi juga di seluruh penjuru dunia, bahkan di negara-negara Eropa. Bagaimana mereka tidak kesal? Jyoti Singh, seorang calon dokter, diperlakukan sungguh tidak manusiawi oleh segerombolan orang bejat yang tidak bermoral. Dia disiksa sambil dirudal paksa hingga organ tubuhnya keluar dari alat vital yang membuat semua ususnya terurai seperti sapi yang baru melahirkan. Tapi sebelum kita lanjut, jika kalian menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini agar saya bisa lebih bersemangat untuk membuat konten-konten baru yang lebih menarik lagi. Dan sekarang, mari kita lanjutkan ke pembahasan videonya. Jyoti Singh merupakan anak tertua dari 3 bersaudara yang lahir pada 10 Mei 1989 di kota Delhi, India. Ayahnya bernama Bada Singh dan ibunya Asa Devi. Sejak kecil, Jyoti bercita-cita menjadi seorang dokter dan ingin membangun sebuah rumah sakit di kampung halamannya untuk membantu orang-orang di sana. Demi mewujudkan cita-cita tersebut, sang ayah menggunakan uang tabungan yang awalnya akan digunakan untuk biaya pernikahan Jyoti, serta rela menjual tanah warisan agar bisa menyekolahkan Jyoti ke perguruan tinggi. Jyoti dikenal sebagai gadis yang ramah, periang, dan pintar. Selain itu, dia juga merupakan wanita yang ambisius dan pekerja keras. Karena itu banyak orang yang menyukai dirinya. Dan di sela kesibukannya sebagai seorang mahasiswi, Jyoti juga bekerja paruh waktu di sebuah bank sebagai customer service operator seluler untuk membantu meringankan beban kedua orang tuanya. Pada bulan Desember 2012, Jyoti berhasil menyelesaikan ujian terakhirnya sebagai seorang mahasiswi. Namun sebelum dinyatakan lulus, dia harus melanjutkan pendidikan magang terlebih dahulu selama 6 bulan. Jyoti pun memberitahukan berita baik ini kepada orang tuanya dan berkata bahwa dia sebentar lagi akan menjadi seorang dokter, sehingga ayah ibunya tidak perlu lagi khawatir mengenai masalah ekonomi mereka. Akhirnya pada tanggal 16 Desember, Jyoti menerima kabar kalau dia telah dinyatakan lulus ujian akhir dari kampusnya, dan dia tinggal melakukan magang selama 6 bulan untuk menyelesaikan pendidikannya. Berita itu jelas membuat Jyoti senang karena sudah bisa dipastikan kalau cita-citanya untuk menjadi dokter akan segera terwujud. Dan momen bahagia itu dirayakan oleh Jyoti dengan menonton film di sebuah bioskop bersama Arwinda Pratapade yang merupakan salah seorang sahabat. Seusai menonton film, Arwinda berniat untuk mengantarkan Jyoti terlebih dahulu sampai ke rumahnya. Dikarenakan mereka tidak memiliki kendaraan pribadi, mereka pun menunggu kendaraan umum di pinggir jalan sambil berbincang-bincang. Tak lama dari situ ada sebuah bajai yang melintas di depan mereka. Namun karena lokasi rumah Jyoti yang cukup jauh, supir bajai pun menolak untuk mengantarkan mereka, sehingga Jyoti dan Arwinda terpaksa harus mencari angkutan umum lainnya. Setelah sekian lama menunggu, datang sebuah bus yang lalu menepi tepat di depan mereka. Sebenarnya Arwinda ragu untuk menaiki bus tersebut, dikarenakan bus tersebut memiliki kaca yang gelap dan terlihat bukan seperti bus untuk angkutan umum. Namun karena si sopir meyakinkan mereka, ditambah lagi malam yang semakin larut, akhirnya mereka pun memutuskan untuk menaiki bus dan membayar 20 rupiah untuk ongkosnya. Di dalam bus yang mereka tumpangi terdapat 8 orang termasuk Jyoti dan Arwinda yang duduk di kursi depan. Sementara 6 orang lainnya terdiri dari 4 orang penumpang pria yang duduk di bagian belakang, 1 orang kendek, dan seorang supir bus itu sendiri. Di perjalanan Arwinda sempat berkata pada Jyoti untuk tidak menaiki bus dengan kaca gelap seperti saat ini sendirian, dikarenakan itu bisa sangat berbahaya. Tanpa mereka sadari, di saat itu keempat pria yang ada di belakang menatap Jyoti dan Arwinda dengan tajam. Lalu mereka menutup pintu bus
serta mematikan lampu yang ada di dalam bus. Mereka pun menghampiri Jyoti dan Arwenda lalu bertanya mengenai tujuan mereka dengan nada yang kasar. Arwenda yang tidak nyaman dengan sikap mereka menjawab dengan ketus pertanyaan yang akhirnya memancing keributan di antara mereka. Hingga akhirnya Arwenda dipukul dengan tongkat besi oleh gerombolan pria tersebut sambil diseret ke bagian depan bus. Saat itu, Arwenda mencoba untuk melawan dan berusaha untuk melindungi Jyoti. Namun dia terus dipukuli hingga tak sadarkan diri. Sementara Jyoti diseret ke bagian belakang bus dan dipukul di bagian kepalanya hingga tersungkur. Lalu para gerombolan pria itu melepaskan pakaian Jyoti dan merudal paksa wanita tersebut secara bergantian. Namun tindakan bejat para pria itu tidak hanya sampai di situ. Salah seorang pria mengambil tongkat besi dan memasukkan secara paksa ke dalam alat vital Jyoti hingga dia kesakitan. Lalu pria tersebut menarik keluar tongkatnya, sehingga membuat organ dalam tubuh Jyoti berhamburan keluar dari alat vitalnya. Setelah puas melakukan tindakan kejinya, para pria biadab itu melempar tubuh Jyoti dan Arwenda yang sudah tidak berdaya ke semak pinggir jalan tanpa busana sama sekali, dan membuang sisa organ tubuh Jyoti yang berserakan tidak jauh dari sana, serta mengambil semua barang-barang berharga berupa uang tunai dan handphone milik Jyoti dan Arwenda. Setelah itu, mereka pergi meninggalkan Jyoti dan Arwenda yang terkapar begitu saja. Beberapa jam kemudian, ada orang yang lewat dan mencoba untuk menolong. Dia melihat kondisi Jyoti seperti sapi yang baru melahirkan karena dari bagian tubuh Jyoti ususnya keluar dan berceceran. Sedangkan Arwenda menggigil kedinginan dengan wajah yang sudah tidak berbentuk. Dia pun lalu berteriak untuk meminta bantuan kepada yang lain. Tapi orang-orang di sana hanya terdiam sambil memperhatikan Jyoti dan Arwenda tanpa melakukan pertolongan. Karena tidak ada yang mau menolong, dia lalu menelpon polisi dan pergi ke hotel terdekat untuk meminta selimut lalu menyelimuti Jyoti dan Arwenda. Setelah polisi dan ambulan datang, semua orang terkejut karena ternyata Jyoti masih hidup. Dan mereka segera dievakuasi lalu dilarikan ke rumah sakit. Di perjalanan Jyoti sempat meminta untuk tidak memberitahukan ayahnya tentang kondisinya. Namun dikarenakan keadaan yang sangat kritis, pihak kepolisian harus mengabarkan kondisi Jyoti kepada keluarganya. Hampir semua organ dalam tubuh Jyoti mengalami pendarahan dan infeksi yang cukup parah, sehingga para petugas medis pun terkejut melihat kondisi Jyoti yang masih bisa bertahan dengan luka yang begitu parah. Dalam kondisi ini, dokter mengizinkan polisi untuk menginterview Jyoti dikarenakan mereka tidak tahu sampai kapan Jyoti bisa bertahan. Saat itu, Jyoti sudah tidak bisa berbicara sehingga dia memberikan informasi kepada polisi menggunakan bahasa isyarat. Namun Jyoti bisa memberikan kronologi kejadian secara detail dan bahkan dia bisa memberitahukan nama panggilan dari para pelaku serta menggambarkan wajah dan ciri-ciri mereka dengan sangat baik. Begitu juga dengan Arwenda yang membantu polisi mengidentifikasi jenis bus, ciri-ciri, dan beberapa detail penting yang bisa mempermudah polisi untuk melakukan pencarian para pelaku. Dengan semua informasi yang telah didapat, polisi akhirnya mendapatkan rekaman CCTV yang merekam kejadian saat Jyoti dan Arwenda dibuang di pinggir jalan. Mereka pun segera melacak keberadaan bus dan berhasil menemukannya di Rafides Camp. Namun di saat beberapa petugas mencoba untuk mendekati, tiba-tiba si sopir bus melompat keluar dan mencoba untuk melarikan diri. Tapi untungnya petugas bergerak dengan cepat dan berhasil menangkapnya. Diketahui bahwa si sopir itu bernama Ramsing yang berusia 30 tahun. Dan polisi pun segera menginterogasi si sopir untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Akhirnya polisi mendapatkan 5 nama pelaku lainnya yang terdiri dari Mukesh Singh, Aksan Thakur, Vina Sharma, Pawa Gupta, dan Muhammad Afro. Dari situ, polisi segera melakukan pencarian terhadap 5 orang tersangka lainnya dan berhasil menangkap mereka di tempat yang berbeda-beda. Keenam pelaku mengaku bahwa sebelum mereka melakukan tindakan keji terhadap Jyoti dan Arwenda, mereka berpesta dan minum minuman keras terlebih dahulu hingga mabuk. Dalam kondisi tersebut, mereka memang berencana untuk merampok para penumpang. Bahkan di malam itu mereka sempat merampok seorang tukang kayu dengan modus yang sama. Seorang pria berusia 50 tahun masuk ke dalam bus sebagai seorang penumpang lalu dirampok dan dipukuli. Setelah itu, dia dibuang ke jalanan begitu saja. Sebenarnya si korban ini sempat melapor kejadian perampokan itu ke
kepada polisi yang sedang melintas. Namun bukannya segera menindak kejadian tersebut, para polisi itu malah menolak dengan alasan bahwa tempat kejadian perampokan bukan dalam wilayah kerjanya. Dan mereka malah menyarankan si korban untuk melaporkan kejadian tersebut di wilayah tempat kejadian. Mengetahui hal tersebut, masyarakat pun geram dan kecewa dengan kinerja polisi. Karena seandainya polisi langsung menanggapi laporan dari si korban dan mengejar si pelaku, mungkin saja Joti dan Arwenda tidak akan mengalami kejadian yang mengenaskan. Di sisi lain, Joti menjalani 5 kali operasi dalam kurun waktu 5 hari. Dan dalam operasi tersebut, sebagian besar ususnya harus diangkat atau dihilangkan. Tapi dokter belum bisa mengembalikan ususnya dalam keadaan normal. Sehingga pemerintah India yang mendapatkan tekanan dan sorotan dari masyarakat memutuskan untuk memindahkan Joti ke Rumah Sakit Mona Elizabeth di Singapura. Namun, dalam penerbangan menuju Singapura, Joti mengalami cardiac arrest atau jantung berhenti sehingga membuat dia tak sadarkan diri selama 3 menit. Bahkan sesampainya di Rumah Sakit Mona Elizabeth, kondisi Joti tidak kunjung membaik. Para dokter di sana mengatakan bahwa Joti mengalami komplikasi kerusakan parah pada tubuhnya seperti pneumonia dan infeksi otak. Meskipun dia dirawat di ruang intensif, mereka bilang sudah hampir tidak ada harapan lagi bagi Joti. Hingga keesokan harinya, di tanggal 29 Desember 2012, Joti dinyatakan meninggal dunia oleh pihak rumah sakit. Pada tanggal 30 Desember 2012, jasad Joti diterbangkan dari Singapura ke India untuk dikremasi. Jenazahnya pun disambut dengan haru oleh seluruh lapisan masyarakat di India. Mereka turun ke jalan sambil membawa bunga dan lilin sebagai bentuk rasa bela sungkawa dan penghormatan terakhir terhadap Joti. Namun di tengah suasana yang mengharukan ini, muncul statement yang memancing amarah warga dari para pengacara tersangka. Mereka mengatakan bahwa apa yang dialami oleh Joti merupakan kesalahannya sendiri. Karena tidak seharusnya seorang wanita berada di luar dengan seorang pria pada malam hari. Ditambah lagi mereka dan para pelaku tidak merasa bersalah atas apa yang telah mereka perbuat terhadap Joti. Hal itu jelas membuat masyarakat geram dan marah sehingga terjadi protes dan demo besar-besaran di India. Dan aksi itu terjadi juga di beberapa negara lain seperti Pakistan, Afghanistan, Bangladesh, Nepal, dan beberapa negara di Eropa. Mereka merasa bahwa wanita-wanita di India terlalu dikekang oleh sistem, ditambah lagi keadilan bagi korban dan hukuman terhadap pelaku pemerkosaan di India sangat lemah. Bahkan kebanyakan kasus pemerkosaan berhenti begitu saja tanpa ada kejelasan. Karena itu, para korban cenderung memilih untuk diam, sementara para pelaku bisa bebas tanpa merasa bersalah. Setelah mendapatkan tekanan yang begitu besar, pemerintah India berjanji akan memberikan hukuman yang setimpal terhadap para pelaku. Bahkan mereka melakukan sidang dan tuntutan hanya dalam waktu seminggu. Kelima pelaku diadili di pengadilan dewasa, sementara satu orang pelaku bernama Muhammad Afro diadili di pengadilan anak-anak karena baru berusia 17 tahun 6 bulan. Saat mereka ditahan untuk menunggu keputusan pengadilan, Ramsing ditemukan mati di dalam selnya akibat bunuh. Namun banyak orang menduga bahwa Ramsing dilenyapkan oleh teman satu selnya yang merasa geram atas kelakuan bejatnya tersebut. Tapi proses pengadilan terhadap keempat orang tersangka yang tersisa tetap berjalan. Hingga akhirnya pengadilan memutuskan bahwa mereka bersalah atas pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, dan penghilangan barang bukti, yang membuat mereka dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung. Setelah mendengar keputusan tersebut, para pelaku mengajukan banding, petisi, dan surat permohonan. Bahkan salah seorang dari mereka meminta belas kasihan dari presiden, namun semua usaha itu ditolak oleh hakim, dan mereka pun dieksekusi pada tanggal 20 Maret 2020, 7 tahun setelah sidang dimulai. Sementara itu untuk Afro yang diadili di pengadilan anak-anak, divonis bersalah atas pembunuhan dan pemerkosaan. Dia pun dijatuhi hukuman 3 tahun penjara di fasilitas sekolah reformasi, serta diberikan identitas baru oleh pemerintah di saat dia bebas dari tahanan pada tanggal 20 Desember 2015. Timbul kontroversi terkait hukuman yang diberikan terhadap Afro yang terkesan tidak adil. Terlebih lagi,
Diketahui bahwa Apro lah orang yang telah memasukkan batang besi ke dalam tubuh Jyoti dan menariknya kembali hingga usus Jyoti keluar. Namun pemerintah beralasan bahwa putusan ini dibuat karena Apro masih belum genap berusia 18 tahun. Padahal di sisi lain pemerintah India memperbolehkan pernikahan antar anak yang berusia 12 hingga 13 tahun. Kasus Jyoti Singh menjadi kasus yang paling terkenal di India, sehingga dibuatkan film dokumenter serta film serial untuk mengenang kasus tersebut. Dan kasus Jyoti Singh juga membuat gerakan baru di mana para wanita di India meminta hak dan kewajiban mereka untuk dilindungi sebagai wanita, serta mulai memunculkan gerakan feminisme. Dan karena kasus Jyoti Singh juga, pemerintah jadi lebih peduli terhadap kasus-kasus pemerkosaan, sehingga banyak para korban yang dulunya terdiam mulai berani berbicara dan melaporkan para pelakunya, serta mereka tidak lagi merasa tertekan seperti dulu. Hingga akhirnya pada tahun 2013, Departemen Amerika Serikat memberikan penghargaan wanita pemberani internasional kepada Jyoti Singh yang dikenal sebagai Nirbhaya.